Ini real ya, terjadi pada kasus klien saya. Pelakor menafkahi keluarga besar suami klien saya. Bukan hanya orang tua suami ibu, tapi kakak dan adik ipar ibu juga dinafkahi pelakor. Pelakor yang menggunakan ilmu hitam untuk menguasai hati suami ibu, dia cenderung lebih berani dalam bertindak. Karena dia berpikir dia memiliki senjata yang tidak mudah dihalangi oleh siapapun, termasuk ikhtiar dari ibu. Tapi pemikiran ini adalah pemikiran yang tidak tepat. Siapa bilang pelet pelakor secanggih itu hingga membuat ikhtiar dan doa ibu tidak mampu menembusnya? Apalagi jika di sini ibu mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu meminta pertolongannya, tentu saja tidak pakai insya Allah lagi. Ikhtiar ibu akan dimudahkan. Hanya saja di sini ibu perlu waspada dengan pelakor pengguna pelet. Seperti yang telah saya jelaskan, dia cenderung berani bahkan nekat berbuat apapun demi mendapatkan suami ibu secara utuh. Pertama, hal yang berani pelakor lakukan adalah menuntut banyak hal. Awalnya pelakor adalah sosok yang manis dan selalu memberi pada suami ibu. Dia tak pernah menuntut dan mendesak. Dia bersikap seperti kucing manis yang selalu patuh pada suami ibu. Dia selalu memberikan apapun yang suami ibu minta ke pelakor. Tapi ingat, ini hanya pancingan si pelakor untuk mendapatkan hati suami ibu. Setelah mendapatkannya, disinilah pelakor akan mengoptimalkan energi peletnya untuk mendesak, memaksa, menuntut suami ibu dalam segala bidang. Mulai dari perhatian, waktu, materi, hingga ingin dinikahi secara sah. Tapi untuk menikahi secara sah, pelakor ini tidak mau jika dijadikan yang kedua. Dia ingin memiliki suami ibu seutuhnya tanpa dibagi. Artinya, pelakor menuntut suami ibu menceraikan ibu. Seberani itu mereka saat mengenakan pegangan bernama ilmu hitam ini tadi. Kedua, meneror istri sah. Ini juga berani dilakukan pelakor saat dia menggunakan ilmu hitam. Tidak ada yang ditakuti oleh pelakor selama dia yakin ilmu hitam ini akan membantunya. Dia meneror ibu dengan kata-kata yang kasar, mengirim foto dan video bugilnya dengan suami ibu. Bahkan klien saya ada yang anaknya dikirimi foto dan video mesum bapaknya dengan pelakor. Ini teror yang sangat kejam. Seorang anak yang tidak tahu masalah orang tuanya, tidak terlibat, tidak menyumbang kesalahan, tapi terkena dampak paling besar dari ulah bapaknya. Kasihan. Jadi dalam keadaan genting seperti ini, saran saya ibu harus menguatkan mental anak. Perbanyak waktu bersama anak. Sesering mungkin temani anak ibu, sesering mungkin ajak anak untuk berkomunikasi. Insya Allah, anak akan merasa ditemani sehingga tidak mudah membuatnya down meski mendapat imbas teror dari pelakor. Ketiga, mendekati keluarga besar suami ibu. Ini real ya, terjadi pada kasus klien saya. Pelakor menafkahi keluarga besar suami klien saya. Bukan hanya orang tua suami ibu, tapi kakak dan adik ipar ibu juga dinafkahi pelakor. Kebetulan pelakor dari rumah tangga klien saya ini tajir, tapi masih jadi pelakor karena merasa nyaman, diemong, dirawat, dicintai sepenuhnya secara emosional oleh suami klien saya. Jadi pelakor ini haus akan sentuhan emosional dari pria. Dia nekat mendekati keluarga besar suami klien saya agar bisa mengambil hati mereka dan memberikan restu. Istilah kasarnya disuap ya. Apalagi ditambah si pelakor ini menggunakan ilmu hitam agar lebih mudah melunakkan hati keluarga besar suami klien saya ini. Baiklah, itu dia 3 hal yang nekat dilakukan pelakor saat dia menggunakan pelet. Dia nekat melakukan hal ini karena dia merasa ada pegangan, ada yang membantu. Ibu tidak perlu khawatir, karena yang namanya niat buruk akan selalu kalah dengan ikhtiar yang baik. Nah, bagi yang ingin berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan spiritual dari saya, bisa menghubungi nomor konsultasi saya di 08111 264401 atau bisa klik chat WhatsApp otomatis di deskripsi video ini.
Konsultasi di tempat saya bukan sekedar saya dengarkan seperti ibu yang biasanya curhat pada teman atau keluarganya ya. Saya menggunakan metode ilmiah yang saya gabungkan dengan ilmu spiritual. Jadi insya Allah setelah ibu mantap berkonsultasi, saya akan berikan bimbingan lahir batin sesuai kondisi rumah tangga ibu. Apa yang perlu ibu lakukan? Bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, C, dan D? Keputusan apa yang harus ibu ambil dan sebagainya akan saya bantu arahkan. Dan tidak perlu khawatir karena data pribadi serta masalah klien menjadi rahasia saya. Jika ada kisah klien yang saya bagikan itu merupakan persetujuan klien bahwa kisahnya boleh dijadikan bahan pembelajaran bagi ibu-ibu semuanya. Jangan ragu menghubungi saya ya, saya tunggu pesan dari ibu.